Nah, kita masuk pada pertemuan ketenagakerjaan part 3. Ini tentang sistem upah. Nah, apa itu upah? Upah itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, itu adik-adik pengertian upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, sekarang ada beberapa macam cara pemberian upah. Yang pertama adalah upah waktu. Yang bagaimana itu? Upah waktu itu adalah upah yang diberikan sesuai dengan lama waktu kita bekerja. Semakin lama waktu kita bekerja, maka semakin banyak juga upah yang akan diterima. Kemudian yang berikut adalah upah borongan. Upah borongan ini biasanya seperti proyek. Nah, itu upahnya itu sesuai dengan kesepakatan atas pekerjaan yang akan diselesaikan. Yang berikut adalah upah satuan. Upah satuan ini adalah upah yang diberikan berdasarkan jumlah barang yang sudah diselesaikan. Semakin banyak barang yang diselesaikan, maka upah juga semakin banyak. Kemudian yang berikut adalah upah skala berubah. Ini adalah misalnya adalah upah yang diberikan berdasarkan hasil penjualan. Ketika penjualan banyak, maka upah yang akan diterima juga banyak. Tapi kalau hasil penjualannya sedikit, maka upah yang akan diterima juga sedikit, tapi tetap masuk pada standar minimum upah. Yang berikut adalah upah indeks. Upah indeks ini adalah upah yang diberikan berdasarkan kondisi dari pekerja atau keluarga. Kemudian yang berikut adalah upah partisipasi, adalah upah yang diberikan berdasarkan hasil partisipasi yang diberikan. Dan yang terakhir adalah upah co-partnership, adalah upah yang diberikan berdasarkan pembagian laba saham. Nah, yang berikut kita masuk pada pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran itu adik-adik adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan yang tetap tetapi belum mulai bekerja. Selanjutnya ada macam-macam pengangguran. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena adanya penurunan tingkat perekonomian suatu negara atau perusahaan. Kemudian yang berikut adalah pengangguran struktural, adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur, misalnya dari struktur pertanian berubah menjadi struktur perindustrian. Yang berikut adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang terjadi karena permintaan tenaga kerja itu lebih banyak dari penawaran kesempatan kerja. Jadi kelebihannya itu orang yang tidak menganggur maka disebut dengan pengangguran friksional. Dan yang berikut adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang terjadi pada musim-musim tertentu. Misalnya petani tidak bekerja pada musim paceklik. Dan yang terakhir adalah pengangguran friksional, pengangguran teknologi. Jadi pengangguran teknologi ini adalah pengangguran yang terjadi karena
perubahan teknologi. Tenaga manusia diganti dengan teknologi. Jadi itu saja adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.